Dulu ada seorang anak yang bernama Cassius Marcellus Clay Jr. Dia lahir pada tanggal 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Ayahnya merupakan seorang pelukis papan reklame dan ibunya merupakan pembantu rumah tangga. Hidup dari keluarga yang biasa saja dan serba pas-pasan membuatnya harus berjuang keras. Di umur 12 tahun, sepedanya dicuri oleh seseorang. Dia kemudian melaporkan kejadian ini kepada seorang polisi. Polisi tersebut bernama Joey Martin. Ternyata takdir mempertemukan dia dengan sang polisi tersebut untuk alasan yang lain. Polisi tersebut ternyata juga bekerja sebagai pelatih tinju saat itu. Melihat antusiasme dan semangat dari Clay untuk menemukan pencuri sepedanya, dia mengajaknya untuk berlatih bertinju sebagai ajang bela diri. Clay kemudian berlatih dengan keras bersama Joey Martin. Dia merupakan petarung yang hebat. Dia kemudian juga memulai bertarung dengan beberapa petinju amatir kala itu sebagai latihan. Dan ternyata Clay memang memiliki bakat. Dia memiliki kecepatan serta pukulan yang tajam. Dia terus berlatih dan berlatih untuk mengasah kemampuannya. Karena kehebatannya dalam bertinju di liga amatir, Clay dapat dijuluki sebagai petinju amatir terhebat saat itu. Akhirnya Amerika melihat potensinya dan mengikutkannya dalam Olimpiade. Saat itu dia berumur 18 tahun dan sangat mendominasi dalam Olimpiade tersebut. Akhirnya, dia berhasil memenangkan medali emas dalam kelas light heavyweight setelah berhasil mengalahkan petinju asal Polandia di Summer Olympics pada tahun 1960. Setelah memenangkan medali emas Olimpik, dia kemudian menjadi petinju profesional pada tanggal 29 Oktober 1960. Dalam salah satu interview, Clay mengatakan bahwa dia bangga mendapatkan medali emas. Dia kemudian menggunakan medali itu dan pergi ke kota untuk membeli makanan di restoran. Namun ternyata pelayan justru menolak untuk menghidangkan makanan kepada orang kulit hitam. Sambil bercanda dan menceritakan kenangannya masa itu, dalam salah satu wawancara, Clay membeberkan pengalamannya. Di tahun 1960 inilah, Clay mendapatkan kontrak dan sponsor yang lebih memadai. Dia kemudian pindah ke Florida dan berlatih dengan pelatih barunya yang bernama Angelo Dundee. Disinilah dia mulai berpindah dari light heavyweight ke kelas heavyweight. Namun karena beratnya yang tergolong kecil, dia sebenarnya bisa masuk ke middleweight. Tapi karena Clay memang memiliki kualitas dan kecepatan bertarung yang luar biasa, dia akhirnya masuk ke kelas heavyweight dan tidak mengalami kesulitan yang cukup berarti kala itu. Belum lagi Clay memiliki kepribadian yang unik. Kepribadian ini membuatnya menorehkan nama dan membuatnya cukup terkenal. Karakteristiknya dan kebiasaannya untuk memanas-manasi musuhnya dan juga memberikan sedikit bumbu komedi serta hiburan sebelum bertanding, bahkan saat bertanding, membuatnya cukup terkenal. Salah satu momen penentu karirnya adalah saat dia melawan Sonny Liston di tahun 1964 untuk memperebutkan juara dunia dalam kelas heavyweight. Sonny Liston sendiri merupakan juara dunia heavyweight dengan rekor 35 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Publik saat itu juga menaruh harapan penuh kepada Sonny Liston karena pengalaman dan rekornya yang luar biasa. Saat bertarung, hal yang tidak terduga terjadi. Liston mencoba berkali-kali untuk memukul Clay, namun Clay terus saja dapat menghindari pukulan-pukulan tersebut. Akhirnya, Liston frustasi, emosi, dan mulai kehabisan tenaga. Dan kemudian, Clay memanfaatkan momen tersebut untuk mengalahkannya. Dalam setiap ronde, bisa dikatakan bahwa Clay memperoleh poin yang lebih banyak dibandingkan Liston. Dimulai dari ronde kelima, Liston sudah sangat kelelahan, sementara Clay masih berdiri dengan tegap. Akhirnya, di ronde 6, Liston memutuskan untuk menyerah dan mengatakan bahwa ini adalah batasannya. Dia kemudian berkata bahwa tidak dapat melanjutkan pertarungan. Clay berhasil menjadi juara dunia heavyweight. Sambil bersemangat dan berteriak-teriak, Clay merasa sangat bangga. Semasa remaja, Clay merupakan orang yang memiliki keingintahuan yang lebih. Dia mempelajari banyak hal dan sering menanyakan berbagai pertanyaan yang muncul di kepalanya, terutama terkait rasisme dan perlakuan warga Amerika terhadap orang kulit hitam dan perbedaan hak yang ada di sekitarnya. Dia hidup dan terlahir dalam keluarga Kristen yang taat, namun dia sering menanyakan berbagai macam pertanyaan yang aneh kepada pastor maupun orang tuanya. Setelah menanyakan hal itu dan merasa belum puas, dia akhirnya mulai mempelajari berbagai macam agama. Setelah beberapa hari menjadi juara dunia, dia mengguncang Amerika dengan salah satu pengumumannya yang menyatakan bahwa dia pindah ke agama Islam di tahun 1964. Dan setelah kurang lebih 2 minggu setelah itu, dia merubah nama budaknya menjadi Muhammad Ali. Menuai berbagai kontroversi dan cemoohan, dia tetap melangkah maju. Meskipun begitu, karirnya sebagai petinju tidak tergoyahkan. Selama beberapa tahun ke depan, dia tetap dominan dan menguasai pertandingan tinju. Dia bahkan mempertahankan gelar juaranya sebanyak 8 kali berturut-turut.
Masyarakat tetap mengakui Muhammad Ali menjadi salah satu petinju terhebat di masa itu. Kemudian dia mulai dikenal akan salah satu gaya bermainnya yang sekarang menjadi quote, "Float like a butterfly and sting like a bee." Di tahun 1967, dia harus menjalankan wajib militer. Wajib militer ini mengharuskannya untuk berperang melawan Vietnam. Namun, Ali menolak keras hal itu karena alasan kepercayaan. Dia bahkan banding ke persidangan untuk mempertahankan keyakinan itu. Namun, dia kalah di persidangan. Akhirnya, Ali divonis masuk penjara selama 5 tahun dengan denda 10.000 US dollar. Namun, karena dia mengajukan banding dan membayar dendanya, akhirnya dia tidak masuk penjara. Namun, dia dicopot dari title juaranya dan dicabut lisensi bertinjunya. Dia kemudian tidak bertanding selama 3,5 tahun. Selama itulah, dia kemudian mengasah kemampuan berpolitiknya. Dia menjadi publik figur yang mengangkat isu-isu sosial seperti rasisme dan agama untuk perdamaian serta kesetaraan hak masyarakat. Dalam kurun waktu tersebut, Amerika bahkan membuat suatu operasi yang dinamai Minaret. Dalam operasi ini, Ali merupakan salah satu orang yang diperhatikan dan diintai secara ketat oleh NSA atau National Security Agency. Dia kemudian mulai berkiprah kembali di tahun 1971 dan dia mengalahkan banyak petinju lagi. Ternyata dia masih cukup kuat untuk bertanding. Dan salah satu emas terbesarnya adalah saat melawan Joe Frazier. Dia merupakan juara bertahan kala itu. Pertandingan ini sangatlah ditunggu-tunggu. Namun, karena Ali sudah 3,5 tahun tidak bertanding, dia mulai kehilangan kelincahannya. Saat bertarung, dibandingkan dengan Joe, Ali menerima banyak sekali pukulan. Ali bahkan mengatakan bahwa dalam pertandingan melawan Joe, dia menerima pukulan setara dengan 6 kali jumlah pertandingan dalam satu pertandingan melawan Joe. Akhirnya, Joe menjatuhkan Ali di ronde ke-15. Meskipun Ali tetap dapat berdiri kembali, namun wasit memutuskan untuk menyatakan Joe menang telak. Setelah kekalahannya itu, Ali menjadi lebih semangat dan berlatih dengan sungguh-sungguh kembali. Dia bahkan pergi dari dunia perkotaan dan pergi ke Pennsylvania untuk fokus berlatih tanpa gangguan. Setelah latihannya itu, dia kembali bertinju, dan dalam beberapa tahun setelah insiden kekalahannya, dia memenangkan sekitar 10 pertandingan tinju secara berturut-turut. Setelah itu, dia juga berhasil membalas kekalahannya seperti kepada Joe meskipun itu bukan dalam pertandingan perebutan juara. Pertandingan tinju hebat lainnya untuk memperebutkan juara adalah melawan George Foreman pada tanggal 30 Oktober 1974. Dan George bukanlah petinju sembarangan. George Foreman adalah petinju kelas dunia. Banyak sekali pertandingan di mana George menang cepat di 3 ronde awal. Banyak orang merasa Ali sudah tua dan lemah dan George tentu saja akan memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Pertarungan ini merupakan salah satu pertarungan terhebat sepanjang masa. Kedua belah pihak memukul tepat sasaran dan kedua belah pihak terus-menerus saling bergantian menahan pukulan serta melancarkan serangan balasan. Ali berhasil memenangkan pertarungan ini di ronde ke-8 setelah terus-menerus memprovokasi George dan berteriak saat bertarung. Ali akhirnya kembali menjadi juara dunia. Setelah pertandingan, George juga mengatakan bahwa aku kalah. Dia adalah petinju terhebat. Dia mengalahkanku dari segi kekuatan dan strategi. Kekalahan ini sangat terhormat bagiku. Ini merupakan pertandingan terhebat dalam hidupku. Setelah pertandingan ini, dia berhasil mempertahankan gelar juaranya sebanyak 3 kali. Rematch yang sangat seru juga terjadi kembali saat melawan Joe Frazier. Pertandingan ini lebih memukau dibandingkan saat melawan George Foreman. Pertandingan ini berlangsung 15 ronde dan kedua belah pihak sangat babak belur. Joe mengatakan bahwa dia memukul Ali sangat keras, pukulannya dapat merobohkan tembok, namun dia tetap berdiri. Ali juga memukul Joe dengan sangat kuat hingga membuat matanya menjadi bonyok dan kesulitan untuk melihat, namun dia juga tetap bertarung. Pertandingan ini berhenti dengan kemenangan Ali setelah pelatih Joe menghentikan pertarungan karena tidak ingin Joe mati saat itu. Setelah pertarungan itu, kondisi Ali semakin menurun dan tidak fit. Dia dapat saja berhenti kala itu. Namun, dia adalah seorang petarung dan juara dunia. Jadi, dia terus melanjutkan menjadi petinju. Meskipun pada akhirnya dia sudah sering kalah, namun dia tidak pernah menyesali hal itu. Alasan lainnya, dia tidak ingin berhenti bertarung karena dia memerlukan uang. Dan uang itu bahkan bukan untuk keluarga maupun dirinya sendiri. Dia menyumbangkan 80% uangnya untuk orang yang membutuhkan. Setelah menjadi juara kembali dan bermain dalam beberapa laga exhibition di luar negeri, Ali mulai tidak konsisten dalam bertanding. Dia lebih sering babak belur, bahkan saat melawan salah satu orang Jepang, dia pernah mengalami luka yang sangat parah. Dia sempat menjadi juara lagi, namun berhenti 2 tahun, bertarung lagi, dan seterusnya. Akhirnya, Ali memutuskan untuk berhenti total di tahun 1981. Dia kemudian memutuskan untuk berjuang dalam filantropi, berjuang kedamaian, dan kebenaran.
Dia menyuarakan penghapusan ketidakadilan baik itu dalam rasisme maupun keagamaan. Dia terus berjuang dalam masa sehatnya. Di tahun 1984, dia didiagnosa mengidap sindrom Parkinson yang terjadi akibat trauma dan pukulan tinju selama karirnya. Meskipun begitu, dia tetap berjuang untuk rakyat kecil dan tidak pernah membenci tinju sama sekali. Ali kemudian meninggal di tahun 2016 pada umur 74 tahun. Dia tidak hanya menjadi petinju terhebat sepanjang masa, namun juga menjadi salah satu pejuang dan tokoh keadilan dan kebenaran hingga akhir hayatnya. Bagaimana Anda akan mendeskripsikan Muhammad Ali? Berikut merupakan quotes dari Bob Dylan untuk Muhammad Ali.